لبيك اللهم لبيك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam ibadah umroh setelah kita melaksanakan menggunakan pakaian ihram di miqat, tentunya ibadah selanjutnya adalah kita menuju Makkah Al-Mukarramah untuk melaksanakan ibadah selanjutnya yang kita kenal dengan nama tawaf di Makkah. Nah, bagaimana sih proses dari tawaf di Makkah ini? Dan insya Allah atas kerjasama dengan Salatul Travel Sunnah, program info seputar umroh atau ISU pada kesempatan kali ini di episode ketiga kita akan membahas tentang menuju Makkah dan ibadah tawaf di Ka'bah. Tentunya akan kita bahas bersama guru kita Ustadz Asmon Nurjal LC Hafizahullah Ta'ala. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Ustadz? Sehat? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, Masya Allah. Habib gimana? Alhamdulillah Ustadz, baik Ustadz. Barakallahu fiik Ustadz. Barakallahu fiik. Senang tentunya Ustadz bisa bertemu lagi Ustadz dalam program kita kali ini Ustadz, program info seputar umroh ini Ustadz. Insya Allah dalam program ini kita akan mengupas Ustadz ibadah-ibadah dalam proses ibadah umroh gitu Ustaz. Oh gitu, Masya Allah. Proses ibadah dalam umroh gitu Ustaz. Insya Allah di kesempatan kali ini dengan Ustaz kita berkesempatan untuk membahas satu ibadah yang dilaksanakan setelah berpakaian ihram Ustaz. Yeah. Nah, ini ibadah tawaf di Makkah Ustaz. Yeah. Ustaz, mengawali pertanyaan ini Ustaz. Ketika kita telah selesai melaksanakan menggunakan pakaian ihram, tentu kita melakukan perjalanan menuju ke Makkah, Ustaz. Nah, setibanya di Makkah ini, Ustaz, apakah kita langsung menuju ke Masjidil Haram, gitu, Ustaz, atau langsung melaksanakan tawaf, atau kita biasanya terlebih dahulu boleh berkunjung ke tempat-tempat lain itu, Ustaz, selain ke Masjidil Haram, ketika sesampainya dari Madinah atau dari tempat miqat lainnya ke Makkah, itu, Ustaz? Ya. Jadi setelah kita berihram dari miqat, sesampainya kita di Makkah, kita boleh ke hotel dulu, merapikan barang-barang atau apa, karena kita ini dari jauh ya. Nah, setelah itu langsung menuju Masjidil Haram di bawah bimbingan para pembimbing. Ya, karena kita sudah dalam keadaan ihram, sebaiknya jangan ditunda, apalagi hanya untuk hal-hal yang tidak perlu. Tapi kalau untuk hal yang perlu seperti kita ke hotel, check-in di kamar, menyelamatkan barang-barang, karena itu kalau tidak segera dibereskan bisa terjadi hal yang tidak diinginkan. Ya, karena kita akan datang pakai bis atau pakai kereta, nanti barang-barang kita ada, kalau tidak dimasukkan ke dalam kamar dia akan rentan hilang. Karena manusia dari berbagai belahan dunia mungkin tercampur atau salah ambil, maka harus diselamatkan. Sehingga kita memasuki ibadah umroh itu akan tawaf dan sa'i nantinya itu dalam keadaan tenang. Nah, ini tidak was-was lagi ya? Iya, tidak ada was-was. Ini sangat penting sebenarnya gitu. Dalam ibadah kita juga perlu ada rasa aman. Rasa aman. Ya, sehingga kita tidak memikirkan hal-hal lain. Nah, setelah dari hotel baru kita menuju Masjidil Haram. Masjidil Haram. Nah, jadi tidak masalah itu untuk singgah. Tapi kalau hal-hal yang tidak perlu, ya tidak usah. Nggak usah seperti shopping kemana-mana gitu ya. Baru sampai di Makkah langsung shopping gitu. Jangan salah niat nanti kita beribadah. Betul ya Ustaz. Nah, terkait dengan tawaf ini sendiri Ustaz, pengertian dari tawaf itu apa sih Ustaz? Dan mungkin juga jenis-jenis dari tawaf itu apa saja gitu Ustaz? Ya, tawaf itu secara bahasa itu artinya berputar, berkeliling. Tawafa yatufu. Dan secara syariat itu adalah suatu ibadah, ya, beribadah kepada Allah dengan mengelilingi Ka'bah dengan cara tertentu yang telah ditetapkan dalam syariat kita. Nah, itu makna tawaf itu secara pengertian tawaf ya, secara bahasa dan secara syariat. Jadi tentu ada tata caranya. Ya, dan tawaf itu hanya di Ka'bah. Di Ka'bah. Ya, ini juga jangan salah paham ya, karena sebagian orang, dan ini nyatanya ada yang menetapkan tawaf di tempat-tempat lain, ada yang di Indonesia, ada yang di gunung ini, ada yang di macam-macam lah. Ya, ini suatu hal yang salah ya. Keliru, sangat keliru. Ya, perintah tawaf itu hanya keliling Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram.
Kalau orang berada di luar Masjidil Haram dia nggak bisa disebut tawaf walaupun dia keliling Masjidil Haram gitu. Iya. Ya. Nah, di tawaf itu mengelilingi Ka'bah dan di dalam Masjidil Haram gitu. Masya Allah. Berarti mengelilingi ya, Ustaz ya? Iya. Kalau untuk jenis-jenisnya sendiri ada nggak, Ustaz? Ya, ada beberapa macam jenis tawaf ya. Ada tawaf kudum, tawaf orang yang datang haji, haji ya, orang ya, baru datang. Ya. Kemudian ada juga tawaf umrah, ya. Kemudian ada juga tawaf ifadah, juga ini tawaf haji. Selepas dari melontar jumrah gitu ya, meninggalkan Mina gitu ya. Kemudian ada juga tawaf wada, ini untuk meninggalkan Makkah yang akan pulang ke kampung halamannya setelah melaksanakan haji. Ya, itu macam-macam umrah tawaf ya. Macam-macam tawaf. Ya, kalau untuk umrah, tawaf umrah namanya. Tawaf umrah. Iya. Dan tawaf umrah ini ya cuma satu aja, soalnya tidak ada tawaf kudum, tidak ada tawaf wada. Iya, gitu. Itu hanya untuk haji. Walaupun sebagian juga membolehkan tawaf wada misalnya gitu ya. Oh, gitu ya. Baik, Ustaz. Sekarang untuk prosesinya, Ustaz. Nah, mulai dari kita memasuki Masjidil Haram hingga selesai tawaf itu apa saja sih, Ustaz? Bentuk-bentuk ibadahnya gitu, tata caranya bagaimana? Mungkin boleh dijelaskan? Ya, secara ringkas begini, ketika kita memasuki Masjidil Haram, kita masih membaca doa masuk masjid sebagaimana biasa, kemudian tetap bertalbiyah sampai kita melihat Ka'bah. Sampai melihat Ka'bah. Hentikan talbiyah, lalu pergilah kita menuju rukun Hajar Aswad atau yang sejajar dengannya. Kalau sekarang itu dikasih lampu hijau di sebelah kanan kita. Masya Allah. Ada lampu hijau memanjang. Nah, di situ itu tanda kita start tawaf di sana. Masya Allah. Nah, ini penting sekali, jangan sampai kita salah start karena nanti nggak dihitung kalau itu. Kita harus mulai tawaf itu dari sudut Hajar Aswad. Ya, kalau bisa kita mencium Hajar Aswad, maka disunahkan menciumnya. Ya, disunahkan menciumnya dengan syarat ya, kita tidak berdesak-desakan dan menyakiti kaum muslimin. Ini poin penting nih ya, dalam tawaf ini. Karena banyak sekali Anda lihat ya dalam proses tawaf ini, banyak orang yang berdesak-desakan sikut menyikut sesama kaum muslimin demi mencium Hajar Aswad, padahal dia bukan sesuatu yang wajib. Ini ya. Ini penting sekali. Nah, ini bisa merusak nilai ibadah itu sendiri sebenarnya karena menyakiti orang dalam beribadah. Ya. Jadi kalau kita bisa mencium, alhamdulillah, tanpa harus berdesak-desakan dan menyakiti orang lain. Kalau tidak bisa, cukup mengusapnya. Mengusap, Ustaz. Ya, kemudian boleh dicium. Ya, setelah kita mengusap boleh dicium. Kemudian kalau tidak bisa, cukup dengan isyarat. Isyarat dari jauh. Dari jauh. Ya. Maka jangan salah fokus dalam masalah tawaf ini. Ini kebanyakan lihat kaum muslimin ya banyak berdesakan untuk bisa mencium atau mengusap Hajar Aswad. Seakan-akan wajib dicium gitu. Dengan menyakiti yang lain gitu. Nah, ini yang jadi masalah gitu. Nah, jadi berdirilah sejajar dengan sudut Hajar Aswad, ya. Dia di lampu hijau kalau sekarang ini. Kemudian kalau tidak bisa mencium, tak bisa menyentuh, maka cukup dengan berisyarat, ucapkan Bismillah, Allahu Akbar, maka mulailah kita tawaf. Ya. Tawaf dan hijir Ismail yang ada lengkungan di luar Ka'bah itu. Jangan sampai kita masuk itu. Kita harus di luar itu. Di luar ya, karena itu pondasi Ibrahim di situ itu. Jadi ya pondasi. Berarti itu bagian dari Ka'bah sebenarnya. Bagian dari Ka'bah, ya. Kemudian terus berputar, ya. Sampai di rukun Yamani. Rukun itu sudut artinya. Nah, kalau misalnya nih Habib ya, ini Hajar Aswad nih. Kita mulai dari sini sejajar. Sini ya, ya, keliling gitu ya. Di sini rukun Yamaninya nih. Rukun Yamaninya nih. Di sini rukun Yamani sejajar dengan Yaman nih kalau ya. Nah, dari sini kita kalau bisa mengusap rukun Yamani silakan. Ya. Kalau enggak ada masalah, enggak usah beri isyarat. Nah, dari sini sampai ke sini itu zikirnya bebas. Kita mau berdoa, mau berzikir, mau apa saja selama hal-hal yang baik ya. Itu dianjurkan kita banyak zikir dan berdoa. Ya, bebas. Nah, dari sini ya, itu dianjurkan banyak membaca Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar sampai ke Hajar Aswad. Hajar Aswad lagi. Ya, itu sesampai di sudut Hajar Aswad atau yang sejajar dengannya, itu dihitung satu putaran. Satu putaran.
Ya, maka jangan lalai menghitungnya. Ya, dihitung 1 putaran. Nah, disunnahkan di 3 putaran pertama untuk umroh. Umroh dan tawaf kudum, tawaf kedatangan kita. Itu di 3 putaran pertama disunahkan itu ar-ramal. Ar-ramal itu berjalan cepat atau berlari kecil lah gitu ya, kalau memungkinkan. Ya, kalau memungkinkan. Tapi dia tidak wajib ya. Jadi kalau tidak melakukan tidak masalah. Tapi kalau kita bisa melakukan, sebaiknya dilakukan untuk mendapatkan keutamaan mengamalkan sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, itu hanya di tawaf umroh dan tawaf kudum. Masya Allah. Ya. Ar-ramal ya. Nah, terus begitu. Itu 3 putaran saja. Nah. Ramal itu 3 putaran, 4 putaran terakhir itu berjalan kaki seperti biasa. Dan tata caranya sama dengan awal tadi ya, Ustaz? Sama. Bebas untuk berdoa dari Hajar Aswad hingga Rukun Yamani. Dari Rukun Yamani perbanyak Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sedikit menyinggung tentang ar-ramal, Ustaz. Ar-ramal ini ada nggak sejarahnya kenapa disyariatkan? Oh iya. Jadi ar-ramal ini sejarahnya begini. Waktu perjanjian Hudaybiyah itu kan Nabi SAW dan para sahabat ingin umroh. Iya. Tapi dilarang oleh kaum musyrikin Makkah. Tidak boleh masuk Makkah. Tidak boleh masuk Makkah. Ya. Akhirnya setelah ada perjanjian mereka diizinkan tahun depan. Iya. Nah, pada tahun ke-7 Hijriah kalau tidak salah Nabi SAW melakukan umratul qada, ya, mengqada umroh yang tahun lalu yang enggak jadi itu. Iya. Beliau bersama sekitar 2000 para sahabat. Ya. Nah, tentu Makkah masih di tangan orang kaum musyrikin ya. Iya. Nah, Madinah itu terkenal dengan demam Madinahnya. Ya. Sakit gitu saya. Ya, demam. Jadi mereka mengatakan begini. Oh, besok nih orang-orang yang tertimpa demam Madinah akan masuk melakukan ibadah umroh, tawaf. Ya. Mereka menghina kaum muslimin, maksudnya gitu, meremehkan. Mereka pasti lemah. Iya. Mendengar berita itu, Nabi SAW memerintahkan para sahabat untuk memperlihatkan diri sebagai orang yang kuat dan sabar dengan segala kesulitan. Masya Allah. Maka beliau perintahkan para sahabat untuk berlari, ya, berlari kecil dalam tawaf 3 putaran. Ya. Nah, itulah awal disunnahkannya ar-ramal itu. Ya. Jadi itu ada maksudnya untuk menggentarkan hati kaum musyrikin, musuh-musuh Islam. Bahwa orang muslim ini kuat gitu, Ustaz. Gitu. Walaupun mereka mungkin dalam keadaan sakit sekalipun. Karena tidak boleh sebenarnya orang Islam itu nampak lemah di hadapan musuh. Ya, memang harus kuat. Gitu loh. Nah, itu dasarnya. Dan setelah itu pun para sahabat mengabadikan sunnah ini, ya. Nah, gitu loh. Masya Allah. Terus ini sangat luar biasa seandainya kita beribadah dan tahu bagaimana disyariatkannya ibadah tersebut. Betul. Suatu kenikmatan tentunya, Ustaz. Betul. Akan ilmu. Betul. Masya Allah, Ustaz. Terkait dengan tawaf ini, Ustaz, sebagaimana kita ketahui tentu dalam proses ibadah umroh ini tidak hanya dari satu negara, sangat banyak dari seluruh dunia. Betul. Dan mungkin Ustaz pernah melihat pengalaman, Ustaz, dari pengalaman Ustaz membimbing ibadah umroh. Ada nggak, Ustaz, kebiasaan-kebiasaan yang mungkin sering dilaksanakan oleh jemaah umroh dan ini tidak disyariatkan gitu, Ustaz, atau seharusnya tidak dilakukan gitu, Ustaz? Iya. Kira-kira apa, Ustaz? Ada, Ustaz? Pertama yang saya lihat ya langsung dalam beberapa kali umroh ya, sikap berlebihan untuk bisa mencium Hajar Aswad yang menimbulkan pergesekan, bahkan sebagian pernah saya melihat hampir bertinju mereka. Ya, apalagi badan-badan mereka itu besar-besar ya. Ya, kita kasihan dengan jamaah yang lain sebenarnya. Maka dalam hal ini polisi pun bukan tidak berbuat gitu, tapi mereka tak bisa menghadapi orang sekian banyak. Iya. Ya, orang sekian banyak yang berdesakan dari berbagai negara dan jumlah yang tak berhenti-berhenti gitu. Selesai serombongan datang rombongan lain. Siang malam itu tawaf itu siang malam. Ada yang jam 3 malam, jam 2 malam kita tawaf. Ya. Jadi kadang enggak terasa itu malam. Nah, jadi penting sekali kita memahami bahwa tawaf itu bukan mengejar bagaimana bisa mencium Hajar Aswad. Ya. Boleh kita mencium, disunahkan menciumnya asalkan tidak menyakiti orang lain. Ya, ini. Kemudian mengusap-usap dinding Ka'bah. Ya.
mengusap-usap dinding Ka'bah dan menempelkan pipi, menciumnya dan menganggap kain kiswah itu penuh berkah, ya. Dinding Ka'bah ini berkah, lalu dianggap bisa membawa keberuntungan atau menghilangkan penyakit atau apa sajalah. Iya. Ini dari saya lihat terutama dari sebagian kaum muslimin di negara lain ya. Kalau orang Indonesia saya nggak tahu, tapi yang saya lihat selama ini jaranglah orang Indonesia. Tapi ada negara-negara lain yang seperti itu. Jadi seakan-akan dia keliling Ka'bah itu semua ditempelin, ya. Mati-matian untuk bisa menyentuh dinding Ka'bah. Padahal ini tidak disyariatkan gitu. Nah. Ya. Dan juga ada hubungannya Ustaz ya, terkait dengan mencium Hajar Aswad tadi itu dengan kisah Umar bin Khattab Ustaz. Betul. Jadi memang Umar sendiri sampai mengatakan, aku tahu engkau adalah batu katanya. Kalaulah aku tidak melihat Nabi SAW menciummu, aku tak menciummu. Karena ini memang hanya iktidaan bin Nabi, bisunnati Nabi SAW untuk mengikuti sunnah Nabi SAW, dan situ ada pahala besar ya. Namun kita tidak boleh ya mengamalkan satu sunnah namun juga menyakiti orang lain. Nah, ini tidak dibolehkan. Nah, kemudian yang lain yang saya perhatikan juga adalah sebagian kita ini mengganggu jamaah lain dengan suara keras yang mungkin kesannya bernyanyi atau apa gitu. Nah, ini juga ada, bukan hanya di sa'i ya. Nah, ini sebenarnya tidak boleh ya. Cukup kita berzikir dengan suara kita, suara lirih ya, dan berdoa dengan suara lirih tanpa harus mengganggu, apalagi membawa speaker gitu ya. Di sana itu akan menimbulkan kekacauan dan gangguan pada kaum muslimin yang sedang beribadah tawaf. Itu yang paling banyak saya lihat ya. Yang dominan ya, yang dominan itu. Mungkin yang lain-lainnya saya tidak tahu, tapi kalau ada hal-hal yang Habib tahu mungkin bisa disampaikan sehingga kita bisa jelaskan bahwa hal seperti itu tidak ada sunnahnya atau tidak disyariatkan dalam agama kita, dalam ibadah umroh, terutama dalam ibadah tawaf ini. Ya. Seperti meyakini kain kiswah itu ada barokah dipotong gitu, atau apa atau diusap, itu nggak boleh. Nah, ya. Itu berlebihan juga ya, berlebihan. Karena memang yang kita laksanakan di sana itu hanya mengikuti Rasulullah SAW, semua syariat Islam menetapkan. Betul. Nah, terkait dengan ketika kita tawaf, sering kita lihat di layar kaca bahwa sebagian ada yang tawaf dan ketika masuk waktu sholat wajib gitu misalnya, ada yang sholat, ada yang tawaf. Itu bagaimana sebenarnya, Ustaz? Ya, kalau untuk sholat wajib hendaknya diutamakan untuk berhenti sebenarnya, namun dengan niat menyambung tawafnya setelah itu. Oh gitu. Kalau sholat sunnah tidak masalah, karena tawaf ya. Jadi kalau sholat wajib hendaknya berhenti. Dan saya tahu semuanya berhenti biasanya. Iya, Ustaz. Ya, yang ana udah pergi berapa kali ini. Itu ketika sholat wajib semua berhenti. Ya, makanya kita lihat imam kadang di depan Ka'bah kan? Itu semua berhenti. Nanti yang tawafnya terputus, hendaklah dia memulai dari tempat dia sholat saja. Oh, berarti bisa menyambung. Nah, karena terputus dengan sesuatu yang wajib. Adapun untuk yang lain tidak boleh, karena salah satu syarat tawaf itu mualah, berurutan. Ya, tidak boleh terputus gitu, kecuali oleh sholat wajib tadi. Gitu loh. Baik, Ustaz. Sekarang mungkin pertanyaan terakhir, Ustaz. Ya. Apa sih, Ustaz, hikmah dari kegiatan tawaf ini, Ustaz? Ya, yang pertama dia adalah ketaatan. Ya, ketaatan pada Allah dan Rasulnya. Ini yang paling penting. Karena kita sebenarnya tidak diperintahkan untuk mencari tahu hikmah semua ibadah itu. Karena kita diperintahkan untuk taat sebagai bukti keimanan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Maka perkara-perkara yang ta'abbudiyah, yang merupakan murni ibadah, kita tidak tahu hikmahnya, kita wajib taat. Di situ sebenarnya diuji ketaatan kita kepada Allah dan Rasulnya. Nah, karena itulah intinya. Dan juga sebenarnya untuk meneladani Nabi SAW, ya, yang syariat beliau menjadi syariat penutup, ya, yang mana tawaf ini juga adalah syariat Nabi Ibrahim yang kemudian juga diabadikan dalam syariat kita, menghidupkan
syiar haji ya dan umroh. Salah satunya adalah tawaf di Ka'bah di Masjidil Haram. Nah, Masya Allah. Tentu dengan niat kita ikhlas lillahi ta'ala tentu ya, kita menuju ke Makkah Mukarramah untuk melaksanakan tawaf, dan tentu nasihat yang terbesar ini mari kita laksanakan sesuai dengan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan sampai sia-sia kita ke sana, Ustaz. Betul. Mengeluarkan dana untuk menuju ke Makkah Mukarramah, kemudian melaksanakan ibadah umroh tidak sesuai dengan sunnah, tentu ini sangat rugi kita. Kita jauh sekali masalahnya. Ya, dan tidak mudah untuk pergi umroh. Ada sebagian kita menabung uang bertahun-tahun lamanya dan mendaftar juga tidak mudah ya. Atau tahu kita melaksanakannya tidak sesuai dengan tuntunan, ya, maka kerugian yang kita alami. Rugi materi, waktu, tenaga, ya, dan segalanya. Memang perlu kita membimbing umat ini untuk beribadah seperti umroh misalnya, yang mengorbankan banyak hal gitu ya. Itu sesuai dengan tuntunan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam atau sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, satu hal juga yang perlu mungkin saya ingatkan tadi adalah soal wanita pergi umroh ini. Ya. Hendaknya wanita pergi umroh itu dengan mahram. Dan itu perintah Nabi SAW. Kalau saya memilih pendapat yang mewajibkan itu. Walaupun mereka yang pergi tanpa mahram, jika mereka menunaikan umroh atau haji sesuai dengan syarat dan rukunnya sah, tapi mereka tetap berdosa dalam perjalanan karena safar tanpa mahram. Saya melihat peluang mereka yang tanpa mahram ini lebih besar ditimpa hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, apalagi misalnya contoh-contoh yang pernah ada saya temukan tuh ditipu. Karena mereka hanya murni mereka perempuan-perempuan, ada yang mendekati, kadang mungkin dari negaranya, ya. Oh, kenalan karena senang berjumpa orang senegara di sana, gampang akrab. Tahu-tahu tas berisi uang lenyap. Kalau ada laki-laki mahramnya, orang tak akan berani. Ya, orang-orang yang berniat jahat tak berani mendekat. Ya. Belum lagi dalam desakan-desakan tawaf ya. Sebenarnya kaum wanita memang kalau bisa bersama mahramnya ya, sehingga lebih terlindungi dari desakan-desakan di musim umroh yang padat ya, seperti bulan Ramadan dan segala macamnya. Ini perlu diperhatikan oleh para muslimah yang ingin beribadah, jangan sampai beribadah namun juga mengais dosa gitu dengan safar sendirian. Walaupun dalam rombongan yang kita anggap aman ya, tapi kenyataannya dalam kasus-kasus tertentu di sana kita kan tidak selalu bersama dan terpisah ya. Ini ada peluang bagi sebagian orang-orang yang jahat untuk melakukan kejahatannya. Dan sebagaimana pahala kebaikan sholat ibadah di Masjidil Haram itu dilipat gandakan demikian besarnya, kejahatan di sana pun dilipat gandakan besar juga dosanya. Karena itu tempat yang mulia. Ya. Mungkin ada sempat terlupa nih, Ustaz. Setelah kita melaksanakan tawaf ini, Ustaz, kita disunahkan juga untuk untuk melaksanakan sholat 2 rakaat. Sholat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim. Kalau tidak bisa di bagian mana saja dari Masjidil Haram. Bebas ya, Ustaz. Ya, di rakaat pertama kita baca setelah Al-Fatihah baca Al-Kafirun. Di rakaat kedua setelah Al-Fatihah membaca Al-Ikhlas. Qul huwallahu ahad. Gitulah. Dan itu bisa di mana saja, kalau tidak bisa tepat di belakang makam Ibrahim. Nah, ya. Baik, barakallahu fikum Ustaz atas ilmunya. Pemirsa rahmati Allah Subhanahu wa taala, pemirsa Surah TV dan juga pemirsa yang menyaksikan program info seputar umroh pada episode ketiga kali ini. Alhamdulillah telah kita dengarkan ilmu yang sangat bermanfaat dari guru kita Ustaz Asman Nurujat Al-Syafidhullah taala terkait dengan ibadah tawaf di Ka'bah Makkah. Dan tentunya semoga pada kesempatan kali ini tentunya kita bisa memahami bersama, terlebih bagi pemirsa dimanapun berada yang ingin berangkat umroh nantinya, mudah-mudahan ilmu ini bisa diterapkan, amin amin ya rabbal alamin. Tentunya program info seputar umroh akan hadir di setiap episodenya membahas segala ibadah yang berkaitan dengan umroh atau proses umroh, dan mudah-mudahan ini bisa menjadi wasilah kita untuk mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat terkait ibadah yang agung dalam Islam, yakni ibadah umroh.
Tapi pemirsa rahmat Allah subhanahu wa ta'ala, demikianlah episode kita pada kali ini. Marilah kita akhiri pertemuan kita dengan mengucapkan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Insyaallah fadal diminum lagi Ustaz. Ya. Labbaik Allahumma labbaik.